Nama saya Gusti Agung Aditya Windy Saputra, NIM 181033499. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Untuk yang pertama, ada pendapat saya tentang penipuan investasi dengan iming-iming keuntungan yang besar. Menurut saya investasi bodong itu sudah bukan hal yang jarang kita temui lagi. Banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga bank rata-rata. Dan perusahaan tersebut selalu terlalu tinggi menarik dana kepada investor. Sebenarnya sih untuk penyebab umum masyarakat terlibat dengan investasi bodong ini karena masyarakat tersebut kurang kritis dalam mengenali aset investasi yang hendak dipilih. Seharusnya masyarakat tersebut melakukan riset terlebih dahulu terhadap aset investasi yang akan mereka pilih. Yang kedua itu ada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Untuk status dan kedudukan tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Untuk tujuan dari Bank Indonesia ini sendiri adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Peran Bank Indonesia terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada bank sirkulasi, di mana Bank Indonesia mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua itu ada Bankers Bank sebagai salah satu sumber dana bagi bank-bank yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu ada Lender of Last Resort sebagai pemberi pinjaman pada tingkat yang terakhir. Untuk yang terakhir itu adalah generasi muda untuk memodernisasikan koperasi. Menurut saya untuk memodernisasikan koperasi dan membangun koperasi ke arah yang lebih baik itu pada era industri 4.0 ini kita perlu melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama itu merekonstruksi organisasi dan melakukan merger atau bersatu dengan koperasi-koperasi lainnya karena jumlah maksimal pinjaman atau dana yang dapat diberikan oleh koperasi saat ini itu tidak dapat menyaingi bank-bank besar yang sudah ada. Yang kedua itu menetapkan standarisasi dan kualitas manajemen bisnis yang modern. Yang ketiga ada kita perlu memanfaatkan teknologi informasi dengan semaksimal mungkin. Untuk menurut saya, kunci keberhasilan dari pengembangan koperasi itu ada pada sumber daya manusia mereka tersebut dan manajemen dari koperasi itu sendiri. Dan di mana menurut saya koperasi itu sendiri harus mampu membangun hubungan yang saling membesarkan antara koperasi dan ekonomi anggotanya. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.